Wasallam, mari kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Mas Sodik? Iya, memang kalau tadi sambil ngobrolin bahwa terkait kondisi yang ada sekarang ini memang kita masih agak sedikit dilema ya, karena kita ketahui bahwa Jakarta kemarin sempat PSBB lagi. Benar. Ya, jadi ini mungkin perlu harus kita sebagai refleksi juga bagi kita bahwa ya kita harus tetap tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan, dan sekali lagi tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan seperti yang utarakan sama pemerintah itu sendiri. Dan oh ya, sebelum kita mulai, izinkan kita untuk perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Cak Sodik bersama dengan Halo, assalamualaikum. Bersama saya Cak Ebi. Iya. Saat ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Nah, beliau komandan luar biasa. Iya. Punya semangat yang luar biasa juga, dan nomor top 1 untuk urusan kesiapsiagaan di Jawa Timur. Benar sekali. Iya, dan beliau adalah Komandan Muslimun. Bisa kita beri aplaus dulu buat beliau. Alhamdulillah, beliau telah hadir di hadapan kita semuanya. Oh iya, dan satu lagi mungkin, mohon maaf sekalian juga memberitahu bahwa Komandan kemarin kita kebetulan habis ada saudara kami juga yang kena musibah. Iya. Beliau juga sudah kebetulan dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, Komandan Herman. Beliau punya semangat di dalam dakwah juga ya, mengamankan Masjid Ikrom ini, dan ya semoga amal ibadah saudara kita Komandan Herman ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Amin. Dan mungkin juga sekalian sebagai penyemangat juga bagi kita yang di generasi muda, agar kita bisa tetap semangat mengikuti jejak-jejak pendahulu-pendahulu kita, agar tetap kembali lagi pada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Siap. Oke. Nah, langsung saja nih. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Komandan Herman. Iya. Sebelumnya kita refleksikan lagi bahwa kita di program Wage Muda Bicara. Betul banget. Nah, Oke. di sini juga dalam Wage Muda Bicara ini, di sini kita akan selalu untuk mencoba mengulas hal-hal yang memang berkaitan dengan semangat spirit Islam, perjuangan-perjuangan Islam. Benar sekali. Kalau dulu kemarin di episode pertama kita dari jauh banget dari Merauke, Betul. sekarang kita kakak kita sendiri. Iya. Sama-sama dari timur juga. Jawa Timur. Iya. Jawa Timur. Indonesia bagian timur, sekarang dari Jawa bagian Jawa Timur. Dan kotanya juga sebelahan ya, di Gresik sama Sidoarjo kan sebelahan. Iya. Jadi gak atuh-atuh lah. Seiso. Iso lah. Dan kita juga punya tema yang cukup menarik. Pemateri pada malam hari ini, khususnya ini di Majelis Kokam. Majelis apa gimana ya? Di Kokam. Ini adalah Komandan Wilayah Jawa Timur, yaitu Bang Al Muslimun, dengan membawa tema meneguhkan nilai perkasa Kokam. Ini cukup menarik juga ini. Betul. Karena di tengah pandemi ini kan kita disuruh work from home ya. Yes. Semua aktivitas kita laksanakan di rumah. Tapi yang harus kita tetap jaga adalah makna perkasaan dari Kokam ini sendiri. Nanti untuk lebih jelasnya kira-kira seperti apa, bisa kita coba lebih detail lagi. Mungkin kepada Bang Muslimun Kami persilakan. Bisa kami persilakan. Silakan Bang Muslimun, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ansalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kita. Karena setiap kita melaksanakan aktivitas, termasuk ini majelis ilmu ini,
muda berbicara. Wage muda berbicara. Ya. Aktivitasnya teman-teman pemuda Wage. Oh, maksudnya muda itu pemuda Muhammadiyahnya ya. Ya, Wage muda berbicara. Termasuk ini sebagai majelis, ya, majelis ilmu yang selalu mendiskusikan berbagai keilmuan, yang ketika kita meningkatkan keilmuan kita dan berbuah terhadap amal soleh, tentu nanti akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, Wage muda berbicara, kita kepingin membahas yang luar biasa Mas temanya. Karena di Kokam semua orang sudah paham terhadap Kokam, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, yang mempunyai 3 doktrinal yang harus kita laksanakan setiap saat. Yang pertama adalah tentang layanan keamanan, termasuk di dalamnya bela negara, termasuk di dalamnya kita harus menjaga pimpinan di Muhammadiyah, menjaga aset Muhammadiyah, para ulama, kiai, ustadz dan lain sebagainya, sehingga ketika melaksanakan tugas aktivis dakwah itu tidak ada gangguan dan bisa aman. Ya. Yang kedua adalah layanan kemanusiaan. Kita setiap saat itu harus terdepan dan harus progresif. Setiap saat kondisi apapun kita harus siap siaga. Karena Kokam ini harus mempunyai sikap kewaspadaan, waspada. Ketika ada bencana kita harus turun. Diliput oleh media atau bencana banjir semisal kita di Kokam itu harus turun lebih awal, harus buka posko di situ. Langsung buka dapur umum, diliput tidak diliput media kita buka. Ya, kita bergerak terus untuk layanan kemanusiaan. Yang ketiga, kita adalah urusan ekologi, penyelamatan lingkungan. Bagaimana lingkungan kita itu hijau, lingkungan kita itu bisa sebagai penyelamat lingkungan kita itu, menciptakan kebersihan baik dari hutan yang paling rindang. Mungkin kalau di kota itu kan nggak ada hutan ya, tapi bagaimana menciptakan lingkungan itu sampai dengan bisa diistilahkan dengan ketahanan pangan. Jadi bisa menyelamatkan lingkungan dalam artian bisa menyelamatkan manusianya. Nah, maka dari itu yang perlu kita perhatikan dari ketiga itu, yang melandasi gerakan kita di dalam menjalankan tugas layanan kemanusiaan, layanan keamanan dan ekologi tersebut, berangkatnya sih dari mana Kokam ini? Kok bisa Kokam seperti itu? Setiap saat kita bergerak tidak dibayar, tidak diminta untuk pengawalan, kita siap pengawalan. Baik kegiatan taklim yang dilakukan oleh Muhammadiyah, di luar Muhammadiyah dan lain sebagainya, asalkan itu untuk li'ila'i kalimatillah, kita siap menjaga di situ. Gitu ya posisinya. Apa yang mendasari? Ya, muncullah di situ mutu yang dipakai oleh Jawa Timur. Ini sebenarnya bukan hanya Jawa Timur saja yang pakai. Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI ya, daerah khusus ibu kota itu Jawa Barat itu pakai nama Perkasa. Ada yang tanya, Mas Perkasa ini apa? Karena memang yang tanya bukan orang Muhammadiyah, yang tanya bukan anggota Kokam. Perkasa ini apa? Ya, saya jawab simpel aja. Perkasa itu adalah mutu di dalam menggerakkan aktivitas Kokam. Ya, Kokam itu harus perkasa, gitu kan ya? Perkasa kan. Tetapi ada kepanjangannya. Pertahankan kalimat syahadat. Disinilah nilainya. Ya, disinilah nilainya. Yang kita pertahankan adalah nilai-nilai syahadatnya itu. Karena kita kalau kepingin lebih bagus setiap saat, itu selalu mengatakan, Mas minta tolong syahadatnya dievaluasi. Gitu lah posisinya. Ketika aktivitas kita itu melenceng dari agama, Mas tolong evaluasi syahadatnya sudah benar apa tidak.
Ya, ini bukan hanya sekedar non muslim kepingin masuk Islam, bukan. Tetapi kita sebagai muslim saja ketika iman kita turun, ya, al imanu yazidu wa yanqus, ketika iman kita itu turun itu, yang harus kita evaluasi adalah nilai syahadat kita, gitu kan ya, ketauhidan kita kan ya. Ya. Apa maknanya di situ teman-teman? Yang nantinya akan berimplikasi di dalam kehidupan kita setiap saat. Karena keimanan itu selalu berdampingan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu dengan kita harus melakukan amal soleh. Iya. Karena rumus dalam kehidupan ini amanu Wa amilus soleh digandeng. Nah, ketika kita sudah beriman dan beramal soleh itu, itulah derajatnya akan naik menjadi orang yang bertakwa. Disinilah dasar kita itu, kan ya? Kita itu kepingin kaya, silahkan. Ya, kepingin beli mobil, silahkan. Hak setiap orang. Tetapi ketika kita kepingin kebahagiaan dan optimis bahwa hari akhir itu, ya, itu harus berlandaskan terhadap nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketauhidan. Dari mana nilainya? Pertahankan kalimat syahadat, perkasanya itu. Jadi ada yang lebih perkasa yang dalam tiap emblem Benar. Kokam. asal perkasa saja. Bukan perkasa, bukan kan ya, karena Apalagi kita lagi bahas malam Jumat ini. Bahas perkasa, waduh. Tapi ini penting ini karena emang ini sekali lagi adalah landasan kita dalam melaksanakan aktivitas setiap apapun dalam keseharian kita tadi. Benar sekali. itu perkasanya di situ mas, syahadatnya di situ kan ya. Jadi ikut kokam itu, beraktivitas di kokam. Coba bayangkan mas, kita datang ke lapangan terjun untuk bantu korban. Kalau kita niatnya hanya sekedar untuk di foto, upload Facebook, di foto, diupload di Instagram, Twitter dan lain sebagainya, dapat pahala enggak kita? Enggak dapat mas. Pahalanya ya kita cuma bisa bantu orang aja. Iya. Tetapi kalau kita diikhlaskan, apa ikhlasnya di situ? Ya, kita ingat di dalam kalimat syahadatain itu, syahadat situ, ya, kan ada dua kalimat di situ. Yang pertama adalah syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat rasul. Nah, ketika kita sudah mengikrarkan setiap aktivitas kita itu lillah, bukan karena manusia, bukan karena uang, bukan karena kepingin dilihat oleh generasi milenial melalui Facebook, Twitter, dan Instagram, bukan. Nah, gitu dah. Jadi kita itu ketika sudah melaksanakan gerakan dakwah di lapangan itu, kalau ada mungkin ustadz naik ke atas mimbar, mereka bisa berdakwah di atas mimbar. Tapi kalau sudah pasukan kokam yang sudah banyak, setiap daerah yang sudah berkali-kali untuk melaksanakan diklat itu, pasukannya banyak, gak mungkin mereka itu akan naik mimbar semuanya. Tetapi yang paling real kegiatannya adalah seluruh kegiatan yang ada di masyarakat. Tetapi ingat, setiap aktivitas di masyarakat itu sandarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ketika kita melaksanakan, kita kan sudah niatkan karena Allah ini. Setiap amal kebajikan kita, amal kebaikan yang setiap saat kita laksanakan itu, kan ya, itu kita orientasikan untuk kehidupan akhirat. Kita orientasikan, ya. Kita orientasikan untuk kehidupan akhirat. Kalau kita tidak mengorientasikan untuk kehidupan akhirat, kalau sudah kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang menjadi penghalang di depan kita hadapi, ya dah. Yang tantangan yang ada di hadapan kita hadapi. Maka dari itu kita tidak takut kepada siapapun dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya coba kalau sudah begini mas, ya dah. Malam hari baru tidur 1 jam, ada bencana banjir semisal, kita dibel, kita didodok pintu kita, mas sekarang bangun, kita ini ada bencana, segera berangkat pak, gitu dah. Coba kalau seumpamanya orientasi kita bukan karena Allah, kita takut kepada orang, kita sungkan dan lain sebagainya, ada tantangan, kita ngantuk, kita mungkin masih malas-malasan. Tetapi kalau sudah orientasinya sudah ke sana, orientasi amal baik itu,
berangkat Pak. Coba teman-teman kokam itu yang hadir saja di sini semisal kan ya, yang hadir di sini kan ya, ada yang shift malam, bahkan ada yang masih seragam belum pulang ikut kegiatan ini kan. Ya coba kalau bukan karena dakwah lillahi ta'ala itu kan ya, ya sudah. Mungkin kita kokam nggak akan besar, kokam nggak akan hebat. Maka dari itu kan ya, salah satunya yang perlu kita apresiasi adalah kokam Sidoarjo, wabil khusus kokam Walet B. Ini ada B-nya Mas ya kan ya. Ada Walet B kan ya. Yang kemudian ya, kokam di Walet B ini mampu menciptakan dan menjadi bagian PRM, pimpinan ranting Muhammadiyah terbaik se-Indonesia. Masya Allah. Salah satunya kan disokong oleh teman-teman kokam ya. Yang disokong oleh aktivitas dan kegiatan-kegiatan rutin pemuda Muhammadiyah kan rutin begitu kegiatannya, sehingga di Wage ini menjadi semacam kampung pondok pesantren kan. Setiap hari ada kegiatan pengajian, setiap hari ada kegiatan taklim gitu kan. Nah coba Mas, kalau seumpamanya orientasinya kalau hanya sekedar orientasi keduniaan untuk dilihat orang saja ya mungkin kalau nggak ada yang nonton ya Sudah ya sudah selesai gitu kan. Maka dari itu apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi rintangan ya itu bisa kita hadapi. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan, ketika sudah menghunjam kalimat tauhid, syahadat tauhid dan syahadat rasul dalam diri kita itu ya, karena meniadakan Tuhan selain Allah itu asyhadu alla ilaha, semua ilah di dunia ini tidak ada. Kan gitu ya. Semua dunia tidak ada illallah kecuali Allah itu. Ya. Jadi yang ketiga nilainya yang harus menghunjam di pasukan kokam itu adalah pengorbanan. Coba Mas. Pengorbanan Mas ini Mas. Ya. Ketika kita beraktivitas di dalam pengamanan baik layanan kemanusiaan dan ekologi, mesti kita akan berangkat dan meninggalkan keluarga. Benar. Ya. Meninggalkan keluarga. Ya, itu pengorbanan yang luar biasa. Termasuk yang disebut tadi, Bapak Haji Hermanto itu. Benar. Yang baru saja kemarin meninggal dunia, dan kita doakan semoga kuburnya dilebarkan. Amin. Semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah husnul khotimah, saya termasuk saksinya. Termasuk di situ pengorbanan beliau luar biasa. Baik waktunya ya, setiap kali untuk menyiapkan persiapannya ketika ada kegiatan-kegiatan taklim ya, termasuk bagaimana menggugah teman-teman ya, ketika teman-teman sibuk diaturkan gitu, itu luar biasa Bapak. Termasuk ketika menyiapkan diklat dan lain sebagainya luar biasa ya. Termasuk Pak Herman itu salah satu contohnya. Nah ini ketika sudah menjadi nilai yang masuk dalam diri kita, ini kan pengorbanan Mas, siap berkorban apapun dan apapun kan, dalam kondisi apapun, ada apa-apa ya sudah, duit, waktu waktu kan ya, salah kan, harta benda kita kan, ada mobil ya, bukan mobilnya silahkan dipakai ya, yang punya mobil berangkat kerja naik sepeda enggak apa-apa, biasa itu di kokam itu gitu, biasa ya. Itu nilai yang ketiga. Yang keempat yang harus kita perhatikan ini, optimis di kokam ini. Kalau kokam nggak optimis itu bukan anggota, bukan pasukan kokam Mas kan ya. Masa nggak optimis? Yang jadi anggota kokam terus sinis, bukan. Jadi anggota kokam ini harus optimis kan ya. Kalau hanya semisal pasukan Wage punya hanya satu regu aja semisal pasukannya, ya sudah, dari satu regu itulah punya kemampuan dan harus optimis bagaimana punya kemampuan untuk mengamankan pimpinan, aset, kiai, ustadz ya, beserta ulamanya itu. Ulama yang ada di sekitar itu dengan pasukan itu harus punya kemampuan dan optimisme dengan pasukan satu regu itu bisa menciptakan lingkungan sekitar. Gitu ya. Optimis dong kan gitu ya.
Masa kan nanti begalnya lebih banyak dari kita, begalnya lebih canggih dari kita. Enggak kan ya, enggak. Jadi kita harus optimis ya. Maka dari itu kan yang harus kita perhatikan dari nilai yang keempat ini, kita harus menciptakan konsistensi di dalam melaksanakan aktivitas dakwah ini. Oh, kan ya? Ada nilai-nilai istiqomah yang ada. Istiqomah kan ya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya, apa ibadah yang paling baik gitu kan ya? Ditanya kepada orang pemabuk semisal, ya berhentilah mabuk. Apa yang paling bagus dari itu? Bukan nyodorkan ibadah yang lain. Istiqomahlah tidak minum. Ya. Masya Allah. Ketika ditanya aktivitas yang lain kan ya, jawabannya sumastaqamu, maka beristiqomahlah. Ketika kamu tidak berbohong semisal, ya jangan bohong. Istiqomah tidak bohong. Termasuk sekarang kan ya. Ketika kita latihan di Kokam fisik, istiqomah latihan fisik. Gitu. Menciptakan kewaspadaan, keamanan lingkungan. Istiqomah ciptakan keamanan itu. Ketika ada semisal wage muda berbicara itu, istiqomah kan ya. Kalau ini sekarang sudah episode yang kesekian, itu terus istiqomah. Ya, bismillah gitu kan. Istiqomah. Rantingnya istiqomah, ranting Muhammadiyahnya istiqomah, kokamnya istiqomah, kegiatannya istiqomah. Nah, ketika konsistensi istiqomah ya, dan termasuk pengorbanan tersebut, wagi ini mendapat apresiasi yang luar biasa. Semisal kemarin ya, ada kawan kita dari timur, bagian timur Indonesia, dari Merauke itu ya, perbatasan dengan Papua Nugini, datang ke sini. Tidak lama-lama dapat duit banyak, gitu ya. Pengorbanannya ada ya. Konsistensi dalam bersedekah, ya juga konsisten. Nah, maka dari itu di teman-teman Kokam kan ya, ketika nilai-nilai syahadat ini kan ya, ini materinya banyak teman-teman, tapi karena kita terbatas waktu yang harus kita sesuaikan waktunya kan ya. Ini kan ya, sudah dipersiapkan materinya untuk kita dalami bersama. Materi tauhid ini. Baik kita ambilkan dari Al-Qur'an yang dari sekian mufasir itu nanti bisa dibaca secara keseluruhan, dari hadis juga ada ya, termasuk filosofinya ya, filosofi syahadatain yang menjadi nilai kita itu ke depan, bagaimana beraktivitas setiap saat itu menjadi menghunjam dalam ya, diinternalisasi di dalam diri kita. Terus setelah diinternalisasi, diekstraksi gitu ya. Nilainya itu kita kajian dengan majelis taklim, kita internalisasi, kita ekstraksi, sehingga ketika ada kebahagiaan di dalam diri kita, kita sebarkan kepada masyarakat. Ketika ada semangat untuk berdakwah di dalam diri kita, kita sebarkan kepada masyarakat. Allah Subhanahu wa taala kan bukan mengajarkan, kamu harus bahagia sendiri gitu ya kan. Enggak, kan gitu ya. Mas Abi, kamu harus kaya sendiri gitu ya kan? Enggak, bukan gitu Mas Abi. Kalau kamu kaya, Mas Abi, kamu harus kaya bersama-sama. Kan gitu tuh. Kalau Mas Sodik, kalau kamu mau berjamaah, ya harus berjamaah bersama-sama. Ya, bukan berjamaah sendiri. Maka dari situ, kalau Anda mau bahagia di dunia dan di akhirat, ya, jangan bahagia sendiri, ajak yang lain gitu. Karena ini juga ini kan juga ada maksud ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti halnya pohon tanpa buah. Memang dalam proses itu tadi kita tahu, kita mengekstraksi, kita juga berproses di situ, dan sekali lagi kita juga harus tetap penting yang terakhir adalah proses amal tadi. Amal itu harus betul. Ya. Dan kalau kemudian syahadat itu tidak hanya sekedar hal-hal yang memang mudah kemudian untuk diucap saja, iya kan? Iya. Karena juga memang tadi kita bisa lihat ternyata memang kalau kita bicara istiqomah, syahadat itu tadi itu kan juga mengandung makna istiqomah, ada makna lagi, ada militan di sana dan berbagai macam hal-hal yang mungkin itu perlu harus ada jiwa diri pemuda-pemuda Muhammadiyah, termasuk juga Kokam itu sendiri. Betul.
setia. Iya. Iya. Coba apa kandungan syahadat semisalkan ya? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mengandung ikrar. Ya, ikrar. Kita mengikrarkan, dalam artian itu kita memproklamirkan. Kita memproklamasikan bahwa kita itu kalau mau masuk jadi pasukan Kokam, kita berjanji, kita berikrar, memproklamirkan diri kita bahwa kita itu Kokam. Kita itu Kokam. Dan harus bangga Bangga, itu kan. Ketika Indonesia aja mau merdeka harus proklamasi. Iya. Iya toh? Proklamasi kan gitu ya kan ya. Ya. Indonesia mau merdeka, berikrar. Kita juga begitu. Saya berikrar, maka dengan itu saya bangga menjadi pasukan Kokam itu. Ya, di syahadat juga begitu. Itu mana filosofinya? Di syahadat itu ada 3, Mas. Yang pertama, ada pengikraran diri kita kepada Allah dan Rasul kita. Yang kedua, ada janji atau sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kan ya. Sumpah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersumpah betul-betul, ya. Innani anallahu la ilaha illa. Ya. Bersumpah di situ. Dengan sumpah itulah yang memunculkan ya janji kita bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu kita orientasikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini filosofi yang bagus kalau kita ambil nilainya dan kita terapkan di dalam organisasi kita, termasuk di Kokam. Termasuk di Kokam. Kita mengikrarkan dan bangga menjadi pasukan Kokam. Bangga ini. Ya jangan sampai jadi pasukan Kokam, ya ketika bertemu dengan yang lain kita menjadi Kokam. Ketika bertemu dengan kelompok yang lain semisal tidak ngaku jelek-jelekan Kokam, jangan, tidak boleh begitu. Maka yang menjadi prinsip ketika kita sudah memproklamasikan diri kita menjadi pasukan Kokam, apapun kondisinya jangan sampai mengajarkan kepada kawan-kawan kita, rekan-rekan seperjuangan di pasukan Kokam itu mengajarkan kepada kejelekan. Masya Allah. Nah, tidak boleh nih. Yang kedua, mengandung sumpah. Apa filosofinya? Kita bersumpah nih, ya. Di Kokam setelah memproklamirkan kita ikut diklat lah Kokam itu ya. Sumpah nih kan, sumpah. Di situ ada peneguhan nilai, ya. Sumpah nih kan ya. Kalau kita baca Al-Qur'an aja, awal Al-Qur'an itu kan dimulai dengan bismillah. Dengan kata apa di situ? Dengan huruf apa di situ? Dengan huruf ba. Kalau dengan huruf ba, bismi, ba. Kalau kita mau bersumpah itu kan ya, biasanya itu kan kalimatnya bisba billahi, tallahi, wallahi, kan begitu kan ya. Ada lebih dari 20 huruf yang bisa dikatakan bisa kita bersumpah. Tetapi kalau kita bersumpah di sini membaca Al-Qur'an dengan bismillah, dengan sungguh ya, dengan menyebut nama Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dalam artian kita tuh bersumpah di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk filosofinya, kalau kita sudah bersumpah, berikrar, sudah ikut di Kokam itu, maka harus teguh hati kita. Harus teguh ini, ya. Ya, harus teguh, harus visi misi Kokam harus dijalankan, ya, fungsinya harus dijalankan. Maka dengan demikian teman-teman semuanya kan ya, itu memunculkan seluruh perjanjian-perjanjian setelah sumpah itu kan muncul berjanji kita itu sudah bersumpah, kita munculkan janji-janji pada diri. Oh iya, saya sudah jadi Kokam nih, maka saya harus luangkan waktu kita untuk menjalankan giat-giat yang yang sudah diamankan kepada kita sebagai anggota Kokam. Nah, 3 rumusan, 3 filosofi di sini itu kita ambil filosofinya syahadat, kita terapkan nilai syahadatnya, kita ambil filosofinya, disitulah yang memunculkan keyakinan kita. Kita yakin deh, oke. Kalau kita sudah kita proklamir berkokam, kita berjanji, kita bersumpah di situ, yakin deh ini. Yakin sudah berkokam ini. Ya. Yakin apa? Yakin bahwa apa yang akan kita lakukan di Kokam itu mesti arahnya kepada kebaikan. Gitu. Nah, arahnya kebaikan. Apa arahnya? Ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Di situ yakin dah sudah kada. Karena apa?
kita sudah paham terhadap nilai dasarnya syahadatnya itu, kita sudah memahami. Woi, Sponsor. ini sponsor lewat ini. Sponsor dulu ya. Matur. Minuman apa ini Mas? Woi, STMJ. Ada IG-nya nggak ini? Wah, ini boleh nih dipromosikan ini. Iya. Enak kayaknya ini. Ada iklan dari STMJ Iklan Ashifa, dari ya. STMJ. Mungkin teman-teman kalau hadir mungkin di sekitar Wage, alamatnya mungkin kalau betul depannya Alfa Medio, depannya Alfa Medio di jalan utama ya. Jalan utama kalau dari Aloha itu lurus gitu ya. Bukannya siap pagi ya? Buka. Oke. Iya. Dan satu lagi ada gorengan 212. Tetapi kita nggak melihat di Iya. depan kita ini sepertinya. Iya, gorengannya ada di sana ya. Yang kurang sepertinya ya. Untuk bapak-bapak yang hadir di sini atau istri-istrinya yang mau mengiklankan produk, semua bisa di sini. Iya. Sambil kita lanjutkan lagi tadi. Oke. Obrolannya tadi sampai memang makna syahadat yang kemudian itu mengandung makna ada sumpah setia di situ, proklamasi setia. dan kemudian sumpah, dan juga setelah kemudian kita sumpah ya kita harus kembali lagi harus yakin apa yang harus kemudian sudah kita yakini tersebut. Jadi nggak bisa kemudian wis kadung atau istilahnya sudah terlanjur cinta terus mendua, waduh itu jadi masalah, ya gak? Anda kok masuk ke situ? Apakah Anda itu menanamkan atau memasukkan perasaan-perasaan Anda ya saat ini? Berat. Karena sekali lagi penting gitu, makna cinta itu penting gitu. Karena kenapa enggak kalau Ini organisasi ya? ya organisasi betul, Bukan human ke human ya? bukan betul. Merasa nyaman gitu, Oke, merasa oke, nyaman oke. atas organisasi itu sendiri. Oke. Jadi bisa nanti kemudian kita dalam melakukan aktivitas apapun itu tadi tetap masih dalam balutan syahadat, kita tetap bisa menjalankan aktivitas dalam melakukan amalan-amalan soleh itu tadi, termasuk dalam menggerakkan kokam itu tadi, iya kan? Betul. Oke, Bang Muslimun, ada pertanyaan nih. Misal ya, kita sudah menanamkan pada saat diklat dan sebagainya, tetapi di tengah jalan atau mungkin sudah maksimal dan sebagainya, itu kayak niatnya tuh turun gitu ya. Mungkin nggak ada support dari anggota-anggota lain, dari komandannya dan sebagainya, dan jamaahnya, sehingga niatnya itu turun. Nah gimana nih strategi dari Bang Muslimun untuk menanamkan lagi jiwa semangatnya itu pada saat turun itu, gimana tuh? Baik, ini pertanyaan yang bagus ini. Karena trennya setiap organisasi ketika sudah ngikut terus agak lama begitu ngikut organisasinya, mereka itu cenderung menurun, trennya begitu. Tapi Kokam di Jatim tidak, Mas. Masya Allah. Iya. Tepuk tangan untuk Kokam Jatim. Nah, trennya selalu naik. Trennya selalu naik kan, atau ada di beberapa yang minimalis begitu itu tetap, ya. Jadi setiap saat karena kita ngajarkan kepada kebaikan, apa maknanya di situ? Bahwa pasukan Kokam itu harus memberikan fasilitas atau peluang orang untuk beramal baik. Jadi yang melaksanakan amal baik itu bukan dirinya sendiri, tapi menciptakan fasilitas atau memfasilitasi kan, bagaimana orang supaya berbuat baik. Salah satunya apa? Ketika orang tidak kelihatan berjamaah di masjid, gini ya didatangin ke rumahnya, gitu tuh. Ketika semisal, ya gerakannya coba sekarang dilihat, gerakan untuk sedekah makan siang ketika hari Jumat, beri makan itu, rata-rata digerakkan pasukan Kokam itu. Masya Allah. Rata-rata digerakkan pasukan Kokam. Itu bukan dalam artian, oh saya itu kepingin membagikan nasi bungkus atau makan siang setelah Jumat itu, Jumat berkah. Ya, istilahnya itu Jumat berkah. Bukan dalam artian saya kepingin buat begitu, enggak. Tetapi ada makna yang mendalam di situ. Bagaimana memfasilitasi orang supaya orang itu, orang lain itu berpeluang untuk melaksanakan amal baik. Maka disitulah semangatnya di Kokam. Semakin hari semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman Kokam. Maka disitulah trennya. Pasukan Kokam
kalau ada yang mutung mungkin 1-2 Pak posisinya. Gitu kan ya. Posisinya begitu. 1-2 ini 3 atau 1-2 12 Oh, ini. 1-2. Ini ada 2. Iya, iya. Karena trennya setiap kegiatan yang kita lakukan, setiap giat-giat yang kita lakukan, baik giat untuk pelayanan kemanusiaan, ya, mau kebencanaan sampai dengan memberikan kegiatan-kegiatan sosial itu, sampai dengan bakti sosial dan layanan keamanan, kita itu kurang-kurang tenaga Pak posisinya karena saking banyaknya aktivitas yang kita lakukan. Iya. Enggak, apalagi kalau sudah Sabtu Minggu kan ya, itu sudah hari kegiatan itu kan ya, Sabtu Minggu kan ya. Kalau orang lain itu sudah aktivitas keluarga, kita mempertaruhkan waktu keluarga berarti. Mempertaruhkan waktu keluarga, tetapi waktu keluarga diganti dengan waktu yang berkualitas untuk anak dan istri. Iya, iya. Gitu. Nah, apa rumusnya di situ? Perbanyaklah kegiatan, maka pasukan Kokam akan datang. Jangan dibalik, teman-teman, ya, anggota gitu kan ya, baik di anggota Pemuda Muhammadiyah di Kokam ataupun organisasi yang lain, ayo aktif di Pemuda Muhammadiyah, tapi disuruh aktif, tapi kegiatannya nggak ada Mas. Nah, itu. Kan gitu kan? Iya. Lah coba kita lihat kan ya, kita di Pemuda Muhammadiyah maupun Kokam itu kan, kegiatan kita setiap saat. Kita nggak usah maksa orang untuk aktif, aktif di Kokam, enggak. Bahkan tanya Mas, bagaimana kita ikut Kokam? Kan gitu dah. Bagaimana kita ikut kegiatan Kokam? Bagaimana harus menjadi pasukan Kokam dan lain sebagainya? Banyak tanya begitu kan ya. Nah, gitu rumusnya. Perbanyak kegiatannya untuk menarik supaya memfasilitasi orang untuk melaksanakan kebaikan itu, maka anggota kita akan konsisten untuk selalu aktif di organisasi. Gitu posisinya. Ya, jadi kuncinya emang harus banyak kegiatan karena emang itu juga sebagai salah satu fasilitas kita ya, memang untuk tetap bisa semangat dan tetap menjaga nilai perkasa yang ada dalam mutunya Kokam itu sendiri. Tapi bicara wage, memang Kokam wage khususnya Walet B, wage, PP Legi, Medaeng dan Boa. Walet B. Ini diketuai atau dikomandani oleh Komandan Azhari. Iya, komandannya ini Masya Allah. Ini adalah mantan mahasiswa di Menwa juga, pernah di Menwa juga, langsung mengaplikasikan ilmunya, kemiliterannya dan sebagainya langsung ke Kokam. Masya Allah. Iya. Padahal sudah punya cucu ya? Oh belum? Mungkin perlu kita undang ke depan juga. Boleh. Boleh. Silakan Komandan Azhari sama juga depan juga membersamai kita. Iya. Allah. Silakan Komandan Azhari. Oh ya, mic-nya. Ya. Ini di hadapan kita ini juga sudah hadir Komandan Azhari. Nah, mungkin bagaimana Komandan Azhari? Apa yang kemudian bisa disampaikan kepada kita di sini untuk tetap bisa menjaga nilai-nilai Korsa, kemudian nilai-nilai perkasa tadi, kemudian juga menjaga nilai-nilai syahadat tadi yang sempat disampaikan sama Bang Muslimun tadi. Kira-kira bagaimana, Komandan Azhari? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kumpul bersama, bisa menikmati hangatnya dan sejuknya suasana malam hari ini. Istilahnya ini ngobrol santai, minum jahe. Baik, apa yang ditanyakan Cak Sodik tadi, kiat-kiat apa yang bisa menumbuhkan jiwa Korsa tadi? Intinya prinsip apa yang disampaikan oleh Komandan Muslimun tadi adalah kita mengejawantahkan atau menjabarkan ke anggota itu dengan bahasa yang agak lugas. Gampangannya istilahnya kalau bahasanya itu kita bikin senang dulu dan kita tanamkan dalam benak masing-masing anggota bahwasanya jadi Kokam itu syaratnya satu, senang dulu. Tertanam dalam jiwa kita bahwasanya kita ini berdakwah lewat Kokam
dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya di situ. Pertama dari situ. Jadi kita sering adakan kegiatan seperti yang disampaikan di depan tadi, bahwasanya agar menumbuhkan jiwa korsa, kita senantiasa sering komunikasi, sering ketemu, walaupun sekedar ngopi, sekedar apa istilahnya, yang paling nyata di kegiatan di Kokam kita ini dalam satu gabungan atau satuan gabungan Walet B ini terdiri dari 4 ranting. Wage, BP Legi, kemudian Medaeng, dan Buar. Ini kita satukan biar kelihatan kuat kalau nanti berdiri sendiri-sendiri. Saya yakin seperti yang dan Muslimun sampaikan bahwasanya istilahnya itu kekuatannya akan melemah, semakin hari semakin aras-arasen. Nah, berhubung bahasa Indonesianya apa itu? Bermalas-malasan. Bermalas-malasan. Berhubung kita itu banyak seperti ini, akhirnya apa? Menjadi kuat. Ibaratkan sebuah lidi itu kalau satu gampang dipatahkan, kalau diikat menjadi satu akan bisa membersihkan semuanya. Saya rasa seperti itu kurang lebih. Iya. Oke, di sini mungkin pada para hadirin sekalian, ya ini kan sudah hadir di hadapan kita 2 komandan yang menjadi panutan banget di hadapan kita. Allahu Akbar, luar biasa sekali. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin diseringkan, karena ini sekalian kita bukan ngopi ya, tapi nge-STMJ. Enggak, agak susah, cuman ya begitulah. Ya, ngejahe bareng di sini sambil nyantai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, termasuk juga mungkin bisa sharing tantangan-tantangan di tiap-tiap ranting, karena kita unsurnya dari 4 ranting ya, 4 ranting yang berbeda, dan pastinya di tiap-tiap ranting punya tantangannya masing-masing. Mungkin ada yang ingin atau yang ada menjadi pertanyaan terlebih dahulu kepada para hadirin sekalian. Iya. Monggo. ya, monggo. Siap. Bapak, ini mic-nya, Pak. Pengkaderan ini sepertinya harus dilakukan terus, dan terutama untuk yang muda-muda. Bagaimana agar pemuda ini tertarik dengan Kokam? Oke. Seperti itu. Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Odi, kalau dari pertanyaan tadi kita bicara strategi ya, bagaimana Kokam itu membrandingkan diri atau membuat citra baik, dan sepertinya arek nom-noman iki ndelok loreng Kokam iki kok kudu gabung. Ya apa carane gitu. Nah, ini bicara strategi. Kita kulik dari kedua pemateri ini. Iya, ngomongin perkaderan, karena ngomongin perkaderan ngomongin regenerasi kebangsaan. Betul. Agar kita sekarang berbicara mulu-mulu macam-macam, cuman regenerasinya nanti selanjutnya minim, semangat yang untuk melanjutkan tentang tadi nilai istiqomah juga nanti menjadi terhambat juga nanti. Gimana Bang Muslimun terlebih dahulu? Ada 2 perspektif. Yang pertama perspektif internal, yang kedua strategis. Yang internal di Diklat Kokam itu sudah dilakukan diklat berjenjang. Ya, diklat berjenjang. Tentu diklat ini tidak berhenti hanya sekedar diklat di Kokamnya, tetapi harus di-mixing dengan bidang kader di Pemuda Muhammadiyah dan di Majelis Pendidikan Kader Muhammadiyah. Karena diorientasikan setiap pasukan Kokam yang mempunyai kompetensi kepemimpinan itu memungkinkan sampai menjadi pimpinan di Muhammadiyah. Jadi proses diklatnya adalah diklat di Kokamnya, di-mixing dengan kegiatan terus ditangkap lagi, ditindaklanjuti atau di follow up oleh bidang kader di Pemuda Muhammadiyah, dan juga bisa ditindaklanjuti dengan Majelis Pendidikan Kader di Muhammadiyah. Itu secara di internal. Karena apa? Kita bukan hanya sekedar pasukan Kokam yang tidak paham terhadap gerakan kita. Kita harus paham di Kokam itu, ya. Jadi anggota Kokam, ya juga jadi anggota Pemuda Muhammadiyah, dan juga jadi anggota Muhammadiyah. Betul. Nah, gitu ta.
Jadi nilai-nilai gerakan kita itu harus diterapkan atau paling tidak kita unduh lewat perkaderan di Kokam, Pemuda Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader di Muhammadiyah. Nah itu. Yang kedua, urusan strategi. Bagaimana teman-teman, karena sekarang di era milenial ini, generasi milenial kan, itu kan generasi yang tidak kuat ada yang melihat militeristik itu sebagai Kokam itu kan doreng gitu kan. Pakai doreng gitu kan gagah gitu kan ya, gagah. Tapi jangan lupa, kita itu doreng pakaiannya, tapi hati kita lembut. Gitu dah. Doreng di luarnya kan ya, tetapi hati kita itu penuh kebaikan. Makanya kan ya harus nolong orang kan ya. Nolong orang, semua kebaikan kita laksanakan. Disinilah kemasannya, sehingga banyak teman-teman milenial sekarang itu sudah ada loh Kokam di kampus. Lah sekarang sudah ada loh teman-teman SMA itu ikut Kokam, ada. Iya. Nah, dari generasi milenial itu banyak yang bertanya dan antri untuk gabung masuk di Kokam. Apalagi musim pandemi COVID-19 itu kan kita harus physical distancing, tidak boleh ngadakan kegiatan, berkerumun dan lain sebagainya. Itu sudah belasan diklat Kokam yang kita batalkan. Belasan lah, bukan hanya 1-2 kali. Belasan Kokam kan, bahkan hari ini saja kan ya. Itu minggu ini kita ditelepon bagaimana ada 4 kabupaten yang siap untuk melaksanakan diklat Sarkokam. Lah kita pending dulu, jangan dulu, kita ikuti aturan Muhammadiyah dulu gitu. Betul. Nah ini sudah banyak yang antri di generasi milenial. Karena apa kan ya? Proses perkaderan di Kokam, diklat di Kokam yang kita laksanakan kontinu sampai dengan tingkat daerah, tingkat cabang, itu memunculkan generasi-generasi baru yang milenial itu. Nah, itu strateginya. Jadi kita boleh sangar gagah gitu kan, boleh perkasa gitu kan ya, tapi hati kita lembut gitu ya. Kalau ada kerusuhan, maka itu bukan Kokam. Kokam ciptakan keamanan gitu posisinya itu ya. Ketika ada penusukan, itu bukan Kokam gitu kan ya. Kokam bagaimana mengamankan supaya ulama kita itu tidak ditikam gitu kan posisinya. Nah, ketika ada bencana, baik banjir semisal, kita harus turun loh di situ. Siapa yang bawa perahu karetnya? Kokam, gitu dah. Ya, difoto nggak difoto, ya itu Kokam, gitu kan, gitu Kokam, ya kan. Orang kan tertarik, siapa sih itu kan ya? Yang pakai baju doreng, yang pakai kaos oranye, ya, kaos SAR ya, set and rescue-nya itu kan ya. Ya siapa sih itu? Kalau dilihat tulisannya itu ada tulisan Kokam Jawa Timur gitu kan. Nah, itulah yang menarik bahwa kegiatan kita setiap saat selain ditempa melalui diklat SAR, itu ditempa dan dibacem untuk kegiatan-kegiatan sosialnya itu di masyarakat. Nah, kita jadi pimpinan atau tidak, atau hanya sekedar jadi pasukan di Kokam, itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu lah saja. Jangan hanya sekedar dilihat oleh manusia, dorong ngaruh perahu karet atau mungkin nyetir perahu karet dan lain sebagainya. Di foto action. Kokam biarlah kita tidak dilihat di hadapan manusia, tetapi dilihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana tantangannya bagi orang yang menolak? Ini kan ya, kalau namanya sudah menolak mau ngapain lagi, Mas? Kalau udah sing sinis ngapain lagi? Lawang yang cinta dan peduli terhadap kita kan banyak kan ya. Ya biarkan, semoga Allah mengampuni dan memberikan rahmat gitu aja bagi gitu ya. Kita kan harus berbaik sangka terhadap orang gitu kan. Karena Kokam yang pakaiannya doreng kan ya, itu kan hatinya penuh dengan kebaikan gitu maksudnya. Ya. Dan semoga kita tetap bisa menjaga konsistensi tadi seperti yang sudah disampaikan sama komandan tadi. Oke, sekarang bicara di komandan ranting wage nih. Dengan dicocokkan dengan suatu hal di wage ini, bagaimana sih strategi? Jadi kalau bicara Sidoarjo nih, wage ini adalah kalau secara visual itu paling banyak lah anggotanya. Makanya gimana sih strategi seorang
Komandan Azhari untuk bikin nyaman anggota-anggota lainnya dan sebagainya gimana sih kira-kira? Iya, bikin nyaman ya. Bikin nyaman. Iya. Iya, gimana silakan Komandan Baik, Azhari. terima kasih. Eh, ini pertanyaan yang agak sulit, tapi harus saya jawab. Jadi memang ada kiat-kiat untuk bisa teman-teman rela, ikhlas, kumpul, meninggalkan istri dan anaknya di rumah. Seperti ini. Ini kalau nggak ada panggilan jiwa, nggak ada doktrin dari awal. Memang yang saya tanamkan di teman-teman ini adalah pertama kali masuk jadi kokam, apa yang kamu cari. Kalau jadi kokam mau cari materi, salah. Tapi kalau mencari ridho Allah, di sini tempatnya. Makanya apa disampaikan kepada muslim bahwasanya kita berkiprah di tengah masyarakat ya untuk umat, yaitu tadi ridho Allah yang kita cari. Makanya dengan bismillah kita ajak teman-teman dan kita terutama yang muda-muda seperti ditanyakan Pak Bagio tadi, kiat-kiat untuk bisa munculkan kader-kader muda, kokam-kokam muda. Ini selama ini kan kokam-kokam yang pada umumnya kan yang tua-tua. Nah, berharap yang muda-muda. Di kokam itu ndak harus apa ya istilahnya itu medeni. Jadi ndak menakutkan. Ya memang dalam didikan militer itu memang harus istilahnya itu nih, kalau istilahnya bahasa pelatih kita siapa Komandan Azhari. Rubianto itu, kita harus pasang muka berak. Jadi pada saat pengamanan kita itu tidak boleh cengengesan, serius, mantap. Tapi begitu ada sesuatu yang mencelakakan atau kita tuh menolong dengan itu tadi, luar kita doreng tapi hati kita di dalam itu lembut, hati kita di dalam itu putih. Nah itulah makanya di tubuh di hatinya kokam itu harus tertanam jiwa penolong. Seperti yang tertera di dada atau semboyan kokam, yaitu berfastabilul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi jangan sampai istilahnya itu apa ya, karena ya memang mohon maaf dan saya sampaikan bahasanya dalam kondisi pandemi semacam ini kita menghidupkan ekonomi teman-teman kokam, salah satunya yang panjenengan nikmati semuanya jajan-jajan ini adalah produk-produk dari teman-teman kokam semuanya. Luar biasa. Nah, ini dalam rangka untuk menghidupi, yaitu tadi, yang menghidupi kokam, yang menghidupi Muhammadiyah. Jadi di samping meninggalkan rumah juga tetap tidak sampai dandangnya guling, ya, gampangannya seperti itu. Nah, jadi situ kiat-kiat yang disampaikan, ditanyakan Mas Ebi tadi bahwasanya trik-trik supaya apa namanya istilahnya itu, kita bisa kumpul, bisa guyub, bisa sengkuyung dalam berjuang, berfastabil khairat di Muhammadiyah dalam arti di dalam kokam. Itu tadi kita satu sama lain harus mengerti kondisi salah satu di antara lain anggota kita, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Ya Allah, luar biasa sekali. Maka dari itu teman-teman, ojo sampai dandangi guling. Ya. Gitu ta? Maka dari itu sesama pasukan kokam itu harus tahu dandangi itu si ono apa gak. Gitu? Ya. Harus tahu kondisi real ya rekan-rekan yang lain. Kalau seumpamanya saudara kita itu hanya sekedar punya ruangan kecil gitu kan ya, ya harus tahu kondisinya. Dan juga kita harus peka yang punya rumah, jangan sampai punya banyak terus hanya sekedar punya piring 5 gitu kan, gitu. Ya. Gitu. Jadi kita sebagai pasukan kokam peka terhadap lingkungan, ya, dan kita yang dipekai juga harus peka terhadap saudara kita itu, peka. Apalagi ini Mas? Ini apa ini? Ada apa ini? Ini nanti gimmick. Ya. Lanjut, Komandan. Lanjut. Nah, maka dari itu yang perlu kita lakukan ke depan, karena orientasi kita ini kan
selain orientasi yang pokok kita tadi itu kan ya, itu juga harus ke dalam juga harus berbenah Mas, kita itu harus berbenah. Semisal problem terbesar di organisasi itu apa sih semisal? Ya, atau sekarang problem terbesar yang dihadapi kita itu apa sih? Kalau tarik menjadi yang lebih luas semisal, problem terbesar umat Islam itu apa sih sekarang? Ya, problem terbesarnya. Jadi problem terbesar, ada yang mengatakan bahwa problem terbesar kita itu adalah persoalan ekonomi. Problem terbesar kita itu adalah persoalan krisis kepemimpinan. Problem terbesar kita itu adalah kurangnya kader atau krisis kader. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kan ya, ada hal yang perlu kita perhatikan secara seksama untuk membangun soliditas, untuk membangun jiwa korsa, untuk membangun keeratan tadi, untuk membangun kekompakan, keaktifan dan kepekaan teman-teman sesama rekan-rekan pasukan Kokam itu, ada satu rumus yang penting harus kita lakukan, adalah komunikasi. Dengan apapun, ya dengan komunikasi apapun yang sedang kita hadapi itu akan selesai. Kita muluk-muluk kadang itu ketika mengevaluasi gerakan organisasi, ya masalahnya itu nggak punya uang, kita itu problem besar ini. Problem besar itu kita nggak punya penghasilan kan ya. Problem besar kita itu persoalan ekonomi. Ternyata apapun ya termasuk mengkomunikasikan dengan anggota tadi ya. Punya usaha dikomunikasikan, punya yang lain dikomunikasikan, begitu kan posisinya. Ya. Jadi problem terbesar itu adalah the big problem is communication. Problem terbesar kita saat ini itu adalah komunikasi. Komunikasi dah. Yes. Ya, pasukan Kokam tidak ada yang tidak aktif, persoalan komunikasi. Anggota Kokam ada salah satunya semisal, ini saya ilustrasikan Kokamnya ya. Ini termasuk menggambarkan umat Islam mestinya. Ya. Anggota yang lain miskin kita tidak tahu persoalan komunikasi. Kita tidak pernah silaturahim dan ngomong dengan yang bersangkutan. Dan dangi rubuh, ikan ya, tidak tahu rekan-rekan sesama rekan yang lain, itu yang persoalan komunikasi. Ada teman tidak aktif di taklim, tidak aktif di Kokam, tidak aktif di giat-giat yang lain, itu persoalan komunikasi. Termasuk bagaimana mempersatukan umat antar organisasi, antar kelompok dan lain sebagainya, itu adalah komunikasi. Jadi problem terbesar kita itu adalah bukan krisis kepemimpinan, bukan krisis ekonomi, bukan krisis apa, untuk menciptakan kebaikan ke depan yang punya orientasi ke depan, ya itu harus dibenahi dari komunikasi. Ini sudah bagus. Ya, Walid B ini bagus, komunikasinya dengan daerah bagus, ya, dengan wilayah bagus, gitu kan ya. Luar biasa. Ya. Komunikasinya bagus, intensif tuh. Ngada kok ngopi bareng, ngeteh STMJ bareng, komunikasinya bagus. Jadi yang menjadi motivasi bagi teman-teman ketika akan memberikan motivasi kepada teman-teman dengan komunikasi yang baik. Wih, nggak usah komando-komandoan Pak, ngasih isyarat aja itu sudah berangkat itu. Rek, ya sekarang kondisi tidak aman, ya siapkan pasukan. Tanpa dikomando besok itu sudah disiapkan pasukan itu. Gitu kan posisinya. Termasuk saat ini semisal karena komunikasinya intensif, maka setiap daerah semisal menciptakan satu regu untuk pengamanan aset-aset pimpinan, ulama dan kiai, bahkan sampai dengan ustadz, dan setiap aktivitas dakwahnya itu diamankan oleh pasukan Kokam. Udah bagusnya gini kan. Enak tuh di Kokam itu kan semacam masyarakat tersendiri, masyarakat gitu ya, semacam komunitas besar masyarakat yang punya problem dan punya tujuan gitu ya. Ya. Ketika punya masalah kita bisa selesaikan secara bersama-sama. Allahu Akbar ya. Minum dulu. Ya, mungkin bisa dicoba dulu. Sudah nyoba Mas Ebi? Enak ini. Wah enak itu. Saya aku keri nangkon.
Mungkin bisa diambilin minta tolong punya Komandan Azhari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada SD Muhammadiyah 3 Ikram yang sudah memfasilitasi semua peralatan kita. Terima kasih juga. Ini ya. Ya. Terima kasih kepada ayahanda kita yang sudah mensupport dengan luar biasa. Kita sampai sudah 2 kali kita show off di Facebook ya. Alhamdulillah. Biasanya Ya. kita di Instagram itu yang like cuma 100. Kalau di Facebook kita bisa 1000. Ini sangat luar biasa ya. Betul ya. Ya, yang penting kan poin pentingnya tadi lah ini. Kembali. Dan satunya lagi juga bagaimana kita ke depan juga tetap harus menjaga keistiqomahan, konsistensi agar nanti ya semoga aja nanti ke depan konten kita diskusi kita ini ke depan bisa tetap satu. Ada satu hal yang saya Iya, sampaikan. bagaimana, Pak? Iya. Terkait sama keberadaan kita Kokam Satgab Kokam Walet ini, bahwasanya yang perlu dicatat bahwasanya Walet B ini bukanlah milik satu ranting, tapi milik 4 ranting. Ini mensupport dalam kegiatan apapun di dalam ranting-ranting yang ada di Wage, PP Legi, Medaeng maupun Bohar. Dan juga tidak menutup kemungkinan ke ranting-ranting lain yang memang betul-betul membutuhkan kami, dan kami siap tanpa istilahnya itu embel-embel apapun, karena niat awal kita adalah memang jihad fisabilillah, mengamankan, mengkondisikan kegiatan di Muhammadiyah. Dan satu hal dan yang perlu saya sampaikan bahwasanya akhir-akhir ini awal-awal waktu terbentuknya kita itu rodok mirisnya itu apa? Kokam itu ternyata belum dikenal oleh masyarakat luas. Kokam itu apa? Kokam itu apa? Taunya cuma yang satunya itu. Akhirnya alhamdulillah dengan adanya Walet B ini, terutama gencar-gencarnya teman-teman di BP Legi, dakwanya luar biasa sehingga Kokam sekarang itu label Kokam itu sudah dikenal oleh masyarakat di sekitar Wage, BP Legi dan Medaeng. Alhamdulillah. Nah ini berkat bukan dari saya tapi teman-teman dari Komandan Cabang Waru, Mas Davin sama wakilnya Mas Andi. Ini luar biasa. Jadi secara keseluruhan, jadi dalam artian Walet ini adalah satu tubuh. Jadi dia ada kegiatan dimanapun, walaupun yang di sini ya ke sana, yang sana juga ke sini. Semuanya itu saling mensupport karena dalam satu bendera, bukan dalam satu ranting tapi satu bendera Muhammadiyah. Masya Allah. Dan Walet ini bukan bukan saya sandarkan kepada salah satu cabang, tapi saya sandarkan kepada Sidoarjo. Walet B adalah milik daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih. Wow, Akbar. Ini masih tetap pada semangat ya yang hadir di sini. Kita lanjutkan sampai jam berapa ini kira-kira ini? Kita tidak ada pembatasan waktu sepertinya. Tidak ada pembatasan waktu yang jelas. Jadi ini mungkin kalau sekiranya masih ada pertanyaan lagi mungkin bisa langsung Nanti bisa disambung ditanyakan. Santai di bawah. Iya. Ya. Saya rasa untuk ini sudah cukup. Operator masih kuat, operator? Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Yang hadir di sini? Oh iya, silakan. Boleh, Pak. Masih terkait perkaderan. Semua perangkat, baik seragam, terus terang aja selama kita membentuk Walet B ini ya, kita terus terang pribadi awalnya. Untuk melangkah lebih lanjut dengan asumsi planning yang besar itu harus memerlukan biaya. Serba suci mau duit. Jadi kalau misalkan Kokam ini hanya teriak-teriak, tidak ada plan yang jelas dalam mengkader dengan menggunakan biaya, itu insya Allah nggak akan jalan. Itu langkah apa yang diambil sebagai komandan wilayah Bang Imun untuk itu dalam waktu dekat ini untuk mendapatkan biaya-biaya itu, terutama untuk jas yang paling sepele itu seragam. Jadi yang saya lihat itu setelah kita diklat itu ternyata ya nggak dikasih baju, akhirnya teman-teman itu kurang semangat. Akhirnya teman-teman beli sendiri gitu ya. Oke. Ini luar biasa.
Karena semangat juang kita itu juga harus dibarengi dengan kita kan sudah berucap nih kan, kita siap berjuang di Kokam dan lain sebagainya. Semua sama dengan pertanyaannya, harus dibuktikan dengan perbuatan. Ini termasuk di Walid ini kok luar biasa kan. Seragam itu beli dengan biaya sendiri, Pak. Kan gitu dah. Di Walid ini luar biasa, ini kan perjuangannya luar biasa. Masa ada kalau di organisasi yang lain mungkin seragam kan dibelikan. Iya dah. Dan bisa berangkat itu kalau ada yang ngongkosi gitu. Kita enggak, Pak. Transportasi. Iya kan ya. Transport pakai biaya sendiri, seragam beli sendiri, uang pribadi gitu ya. Meskipun yang beli organisasi secara kelompok ya. Organisasi yang beli, tapi yang uangnya dari mana? Uang pribadi kan ya. Luar biasa daya juangnya gitu kan. Nah, ini yang perlu kita apresiasi dan kita aplaus ini. Nah, bagaimana strateginya? Kita tentu harus meningkatkan ya pengorbanan itu ya. Jangan sampai terus kita diiming-imingi pakaian, terus setelah diiming-imingi pakaian terus dia ikut Kokam, terus dapat pakaiannya itu hanya sekedar untuk seragam tok, status Kokamnya terus gak aktif. Bukan itu yang kita inginkan, kan gitu ya. Daya juang itulah dari ucapan kita, dari ikrar kita tadi itu berkokam, dimunculkan dengan ucapan dan perbuatan itu. Dan itu sudah dibuktikan oleh teman-teman di Walid. Gitu ya, kan gitu ya. Nah. Dan saya rasa untuk teman-teman daerah sampai dengan cabang dan ranting ke Jawa Timur juga posisinya sama, meskipun tidak persis gitu ya. Daya juang itulah yang menjadikan nilai kita itu lebih bermartabat gerakan kita dibanding dengan organisasi paramiliter yang lain. Gitu Mas posisinya. Sangat luar biasa Mas Sodik. Kita bicara dengan problem sekarang lah. Problem sekarang adalah di musim pandemi dan sebagainya. Kita bicara pergerakan sih. Apakah pergerakan mungkin di lingkup Jawa Timur dan lingkup Ranting Wage dan sebagainya, apakah ada kendala sih enggak sih? Terus kendala itu bagaimana untuk menyikapinya dan untuk melaksanakan dari kendala itu? Gimana sih? Dan Azhari dulu seperti apa? Di musim pandemi ada kendala nggak? Baik, terima kasih. Justru bahwa di musim pandemi ini khususnya Walid B itu ndak malah sembunyi di dalam markas, tapi keluar markas semuanya. Di samping memperbaiki ekonominya masing-masing juga berbakti kepada masyarakat, melakukan penyemprotan desinfektan di seluruh wilayah Wage, Kembuhar, kemudian BP Legi dan Medaeng. Itu yang dilakukan dan itu secara kontinu. Terus setiap hari Ahad sampai kemarin terakhir tanggal 23 Agustus itu merupakan tugas dakwah terakhirnya Habib Firman. Kalau bahasa saya itu kalau sebutannya kadang Habib, kadang Cak Kaji. Itu videonya masih ada dan kalau saya lihat itu pasti saya menangis. Itu guyonan saya terakhir sama beliau. Itu tugas terakhir melakukan penyemprotan di perumahan PWI 1 sama Villa Wage dan Wage Asri. Nah, itu justru apa ya istilahnya itu? Itu mengingat saya pada waktu masih zaman-zaman di resimen dulu. Ibaratnya orang yang sudah berpakaian doreng ataupun berseragam semi militer seperti itu, koyoke gak tedas dengan adanya. Tapi kita tetap waspada, nggak boleh sembarangan. Melakukan penyemprotan tetap menggunakan APD yang kita punya seperti yang dipakai itu Mang Ujang itu wajah tertutup, nah gitu. Lihat apa itu lawan, tidak kelihatan lawannya dengan wajahnya kita. Nah, di samping itu juga pada masa awal-awal pandemi dulu juga melakukan pembagian sembako di aum-aum dan masyarakat-masyarakat yang memang langsung terdampak. Dan
Itu semua dilakukan oleh teman-teman dari Walet. Apa yang disampaikan dan Muslimun insya Allah sudah dilaksanakan oleh teman-teman. Dan ini butuh support, butuh perhatian dari pimpinan, bahwasanya apa yang disampaikan Pak Bagio tadi itu enggak kaleng-kaleng, jadi istilahnya eman biar teman-teman yang sudah diklat kemarin itu sampai hari ini itu ada yang belum punya seragam. Kalau bahasa saya itu begini, sudah mau terjun jadi kokam itu sudah luar biasa. Kalau dibebani lagi dengan harus beli seragam itu ya nyun sewu. Kalau yang ada tidak ada masalah, yang tidak ada eman, karena itu kader. Makanya prinsip kami di sini membangun ekonomi organisasi kecil Walet ini. Ya, alhamdulillah, dan kita sudah punya kas kecil-kecilan untuk operasional. Katakanlah nyun sewu, mohon maaf, tetap namanya manusia itu butuh biaya operasional. Satu contoh, ada panggilan tugas dakwah, ada jamaah yang meninggal, ada jamaah yang membutuhkan apa, itu bagian kas yang nyupot. Kita nggak membebani yang kena musibah. Mulai dari katakanlah sing nggak gelem transport, nggak usah dan nggak usah transport. Ya saya mangan bareng-bareng, alhamdulillah. Ya seperti itu. Jadi nggak sampai mengeluarkan duit yang untuk dapur tadi itu. Jadi semuanya disupport oleh kas dari Walet ini. Alhamdulillah, mungkin sampai hari ini dalam bayangan saya ada 10 juta. Kira-kira. Mudah-mudahan. Tapi ini untuk operasional ya. Terima kasih. Yang perlu diperhatikan begini, kita berkokam itu ya sebagai titik tolak perubahan. Ya, ini penting ini untuk kita lakukan. Semisal sebelum kita itu menjadi kokam, kita menjadi orang yang biasa-biasa gitu. Jadi titik tolaknya kita ikut kokam itu berikhtiar untuk menjadi luar biasa, itu pastinya. Ya dah. Anggaplah lagi sebelumnya kita ikut kokam itu, sebelum ikut kokam itu orang yang belum banyak melakukan kebaikan ya kan. Nah, titik tolaknya di kokam itu. Jadi kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan itu. Seperti mutu pemuda Muhammadiyah kan fastabiqul khairat. Termasuk titik tolaknya apa kan ya? Bahwa ketika kita belum berkokam itu acak-acakan, aur-auran, tidak manageable dan lain sebagainya. Disitulah karena kita di Muhammadiyah itu ya, sebagai organisasi yang rapi gitu ya, yang manajemennya bagus. Nah, titik tolak kita masuk kokam itu untuk menjadikan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan dicatat dengan baik pula. Itu posisinya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan secara seksama buat kita semuanya. Nah, yang paling akhir, karena ini sebagai titik tolak untuk perubahan kita di kokam itu, teman-teman semuanya, yang menjadi problem kita saat ini adalah problem umat Islam. Problem umat Islam itu adalah problem menjadi bagian problem di kokam itu. Maka apapun yang menjadi kepentingan umat Islam, kita harus peka. Ini sebagai pasukan kokam ini. Karena apa kan? Kita ngomong kokam pemuda Muhammadiyah. Kokam adalah di bagian pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah adalah bagian ortom dari Muhammadiyah. Muhammadiyah ketika berbicara, saya adalah kader kokam, saya kader pemuda Muhammadiyah, saya kader Muhammadiyah, secara otomatis saya memperjuangkan Muhammadiyah dalam artian Muhammadiyahnya di situ, saya memperjuangkan Islamnya. Gitu lah. Jadi yang menjadi problem Islam itu menjadi problem kita semuanya. Maka dengan demikian kita benahi secara personal, secara internal untuk menjadi bagian kekuatan peningkatan kualitas umat Islam ini untuk li'ila'i kalimatillah. Nah, cukup sekian Mas mungkin yang bisa kita sampaikan. Luar biasa. Sekali lagi luar biasa.
terima kasih banyak kami sampaikan kepada dua komandan yang Sangat luar biasa. menginspirasi ini ya. Yes. Ini kita sebagai pemuda ini patut juga harus tetap bisa selalu untuk menjaga semangat perjuangan kita bareng-bareng semuanya. Ya, mungkin di sini ada closing statement kah yang disampaikan mungkin? Siap. Terakhir. Yang pertama saya mengapresiasi kepada teman-teman rekan-rekan dari Kokam Walet, termasuk secara umum Sidoarjo, karena menjadi bagian dari Kokam Jawa Timur yang selalu siap sedia untuk melakukan tugas-tugas atau giat-giat di Kokam. Yang kedua yang perlu kita resapi bersama kan ya, bahwa apapun yang menjadi kelemahan kita, ayo kita selesaikan bareng-bareng di internal, karena sifat kita adalah sifat gotong royong kepada kebaikan itu tadi ya. Nah, sifat kita itu begitu kan. Yang kelemahan internal kan ya, ayo dibahas di internal. Keindahan dan kebaikan di Kokam itu ayo kita sebarkan secara bersama-sama. Yang terakhir, jangan lupa, saya ulangi lagi dengan bahasan yang tadi itu, jangan sampai kita di Kokam itu mengajarkan kejelekan, mengajarkan keburukan. Kita harus setiap saat dan jangan putus asa, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, untuk mengajarkan kepada kebaikan, karena belum tentu tahu siapapun yang ikut kebaikan kita ya. Kita kan belum tentu ini kan tahu kan siapa yang kita yang menerima kebaikan yang kita sebarkan itu kan. Karena kalau ada orang yang mengikuti, insya Allah itu menjadi ladang amal soleh kita. Ya, maka jangan dari itu jangan putus asa untuk melakukan menyebarkan kebaikan. Cukup sekian yang dapat saya laksanakan, sampaikan. Pak teman-teman sekaliannya, sebagai penutup, ukuran seorang kokam sukses dalam berdakwah atau tidak, 3 hari yang lalu kita sudah diberi contoh. Begitu luar biasa. Wallahu alam, di mata manusia rekan kita yang satu itu meninggalkan kesan yang luar biasa. Semuanya nggak ada yang komentar jelek, semuanya berkomentar bahwasanya perjuangannya dalam mengembangkan dakwah di Muhammadiyah maupun di Kokam sangat tulus dan ikhlas. Maka itu merupakan tauladan bagi kita. Jadikan spirit untuk meneruskan perjuangan beliau. Jangan kendor, tetap terus semangat. Tidak usah mendengarkan omongan-omongan yang negatif. Tujuan kita cuma satu, ridho Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik rekan-rekan semua, kita sudah di penghujung acara. Sedikit kesimpulan dari diskusi pada malam hari ini, saya setuju dengan materi dari Komandan Muslimun. Kita memang harus awal daripada negara pada saat negara membutuhkan. Apapun bencananya, Kokam harus siap dengan kondisi apapun, dengan kekurangan apapun. Jadi sebelum negara datang, pastikan Kokam ada pada keadaan tersebut. Dan yang kedua adalah komunikasi yang kita bangun. Komunikasi dengan ayahanda kita, komunikasi dengan masyarakat, kita harus bangun dan membuat citra baik kepada Kokam, khususnya pemuda Muhammadiyah. Dan yang ketiga, mungkin ini kata-kata mutiara dari saya mungkin ya. Luar biasa. Mungkin kita harus membangun sedikit narasi dan melakukan banyak aplikasi. Jadi sedikit ngomong tetapi pergerakannya sangat luar biasa. Itu sih pesan-pesan yang saya bangun dari saya sendiri, pemuda Muhammadiyah, Kokam, dan pimpinan Muhammadiyah. Itu aja, terima kasih. Ini juga sponsor. Terima kasih kepada SDA Muhammadiyah 3 Ikrom yang sudah mensupport
sangat luar biasa, fasilitas yang sangat luar biasa. STMJ Ashifa, Ashifa, gorengan 212. gorengan 212 ini adalah produk-produk dari anggota Kokam Walid B. Rojak Serut Medan. Rujak Serut Medan. Tapi nggak ada di sini kayaknya. Oh, ada ya. Nanti. Oke. Pentol saraf juga. Siap. Jamu Jawara juga, terima kasih sudah mensupport pada malam hari ini. Ayahanda kita yang sudah datang pada malam hari ini juga, pimpinan ranting Muhammadiyah Wage, terima kasih Mas Sodik, terima kasih juga. Sama-sama, terima kasih, semoga kita tetap bisa selalu sehat semuanya. Benar, Komandan Azhari juga terima kasih sudah mensupport luar biasa, mengumpulkan anggota-anggota sangat luar biasa ini dengan semangat dan istiqomah yang sangat luar biasa. Komandan Muslimun juga terima kasih sudah datang dari Gresik ke Wage ini dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Next kita mungkin Nextnya Epi jadi masuk Kokam. mungkin agak nggak bisa ini, perutnya sudah. Woi, langsung ngomong perut. Oke, terima kasih Kokam wilayah Sidoarjo. Daerah Sidoarjo. Iqbal, ya. Iqbal. Pak Iqbal, terima kasih sudah datang pada malam hari ini yang Kokam sudah Iqbal membangun wilayah. silaturahim kepada bersama kami. Terima kasih. Kita akan membangun relasi yang cukup luar biasa, mendatangkan pemateri-pemateri yang sangat luar biasa di bidangnya ya. Iya. Ini episode 1 dan 2 kita sudah membahas Kokam dan sebagainya. Mungkin next episode kita akan membahas kewirausahaan dan sebagainya. Apapun yang dilakukan pemuda harus kita show off kan di acara kita. Betul. Apa acara kita? Wage Muda Bicara. Terima kasih. Billahi fisabil haq fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Iki bocor sawang kayak ini gak jelas iki. Satu, Kokam disakiti.